Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Pak Sunanto. Bapak mengajar di kelas ini pada mata kuliah mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator yang akan dicapai, yang pertama mendefinisikan pengertian dinamika, yang kedua mendefinisikan ancaman perubahan Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga mendefinisikan usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila, yang kelima menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Tujuan pembelajaran untuk adik-adik, yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian dinamika. Yang kedua, siswa mampu mendefinisikan ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, siswa mampu mendefinisikan usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan perubahan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Adik-adik, kita masuk ke materi. Apa itu dinamika? Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Ancaman perubahan Pancasila sebagai dasar di Indonesia yang ada contoh beberapa di Indonesia, yaitu pertama gerakan DI di Jawa Barat tahun 1949 yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia memproklamasikan negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Yang kedua, gerakan DI di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah pada tahun 1951. Yang ketiga, pemberontakan Kahar Mujakat di Sulawesi tahun 1952. Yang keempat, pemberontakan Republik Maluku Selatan tahun 1950 yang dipimpin oleh Dr. Sumokil. Yang kelima, gerakan Aceh Merdeka, gerakan organisasi Papua Merdeka. Yang terakhir, pada tahun 1965, PKI yang melakukan pemberontakan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara dan ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara menjadi paham komunis. Usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, Darul Islam, membuat negara sendiri tanggal 7 Agustus 1949 dan ingin mengganti Pancasila dengan sistem syariat Islam dipimpin oleh Sakarmaji Marijan. Yang kedua, pemberontakan PKI tanggal 18 September 1948 di Madiun dilakukan oleh Musso. Tujuannya menggantikan Pancasila dengan komunis. Yang ketiga, pemberontakan PKI di Lubang Buaya tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh DNID. Dinamika nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya, misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undang lainnya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai yang ketiga yaitu nilai praktis. Nilai praktis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu bisa dilakukan perubahan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara,
hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan, kita memiliki lembaga negara MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, KY, dan BPK sebagai sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Namun, lembaga baru inilah haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan yang kedua yaitu perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 33 dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan yang menegaskan pertama, perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup yang orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perwujudan yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial. Budaya tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila, kita menghendaki terwujudnya Pancasila. Berdasarkan Pancasila, masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan yang terakhir yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga Pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam pembelaan negara. Kesimpulan pada materi kali ini tentang dinamika perwujudan sebagai dasar negara dan bangsa, yaitu sebagai dasar dan sumber segala hukum yang ada. Undang-undang yang telah disahkan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam konteks warga negara, menyeleksi segala hal ancaman mengancam integrasi nasional sebagai bentuk dari penyajian tindakan HAM, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, kita harus selalu waspada dalam segala tindakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila, dikarenakan tindakan tersebut merupakan ancaman integrasi negara. Alasan mengapa nilai Pancasila sangat berpengaruh terhadap perilaku yang bertentangan dengan Pancasila dikarenakan sejatinya nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila otomatis akan bertentangan dengan nilai-nilai keberadilan masyarakat Indonesia. Apabila suatu negara tidak mempunyai dasar negara dan pandangan hidup, maka negara tersebut mudah akan berpengaruh ancaman terhadap tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Demikian Bapak telah menyampaikan pada materi pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian mengerti terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Sunanto. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.